Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Dan termasuk orang-orang di organisasi Muhammadiyah harus menjadi salih yang muslih, salihah yang muslihah. Ampun, yang kesalehannya, yang ilmunya, yang perubahannya, yang kebaikannya, yang inovasinya tidak dihentikan oleh kematiannya. Dan hari ini orang-orang berbondong dari seluruh Indonesia, bahkan ada dari mancanegara yang datang ke Kalimantan Selatan, dan semua harus mencontoh orang Kalimantan Selatan yang dermawan, yang berinfak, yang memberi makan, bahkan memberikan bensin untuk siapa orang yang datang ke sini. Teladan di sini sudah cukup hebat. Tetapi dia tidak cukup menjadi orang saleh. Kita harus menjadi juga yang muslih. Bagaimana menjadi orang yang saleh? 3 yang pertama. Yakini dan benarkan selalu di dalam hati bahwa ada perintah yang harus kita laksanakan setiap saat. Ini wajib dihafal. Yakini di dalam hati bahwa setiap saat ada apa? Ada perintah yang harus kita kerjakan kalau ingin menjadi pribadi yang saleh. Insya Allah menjadi pribadi yang istiqamah sampai husnul khatimah kalau kita laksanakan rumus ini. Yang kedua, yakini di dalam hati bahwa ada larangan Allah dan Rasulnya yang harus selalu kita tinggalkan. Tapi ada yang ketiga, dia bukan perintah, dia bukan larangan, tapi setiap hari hadir di dalam kehidupan kita. Kalau ingin menjadi pribadi yang saleh, yang sukses, istiqamah sampai husnul khatimah, yang ketiga adalah yakini dan perhatikan selalu ada takdir yang harus kita ridhai. Coba saya mau cek ceramahnya nyampe ke hari ini. Kalau ingin menjadi pribadi yang saleh dan salihah, istiqamah sampai husnul khatimah, sebutkan 3 yang pertama. Pertama, ingat di dalam hati bahwa ada perintah yang harus dikerjakan. 2, ada larangan yang harus ditinggalkan. Yang ketiga, ada takdir yang harus diridhoi selalu. Tapi terkadang namanya manusia, kadang iman naik, kadang iman turun. Kadang tinggi ketakwaan, tapi kadang juga futur. Maka kita perlu dua aplikasi lagi untuk menguatkan kesalehan dan istiqamah sampai husnul khatimah. Apa itu yang 2? Karena begini, betul sih Pak Ustadz, perintahnya bagus, tapi kenapa ya masih pakai tapi? Larangannya benar sih Pak Ustadz, tapi kalau bukan saya ngambil nanti diambil orang. Yang ketiga, orang yang susah hidupnya adalah kalau dia hanya mengikuti apa yang dia mau. Orang seperti ini biasanya suka dongkol, suka kesel, suka jengkel karena hidupnya maunya sendiri. Kalau mau hidupnya sukses, menjadi orang saleh yang istiqamah sampai husnul khatimah, harus meridhoi setiap takdir Allah yang disukai atau yang tidak disukai. Untuk begitu harus fokus melihat selalu hikmah di balik semua peristiwa yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai. Namun ini semuanya belum cukup. Perlu ditambah 2 lagi aplikasi di dalam jiwa kita. Yang pertama, yakini dan benarkan selalu janji-janji baik Allah. Yang kedua, yakini dan benarkan selalu ancaman-ancaman Allah. Ini yang di dalam ilmu akidah disebut al-wa'du wal-wa'idu. Membenarkan selalu janji baik Allah dan membenarkan selalu ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau mau komplit, ambil yang ketiga, catat rumus ini. 3, 2, kurang 1. Apa yang 1 ini? Akhirat oriented, berorientasi ke akhiratan, jangan melulu keduniaan. Insya Allah Persyarikatan Muhammadiyah yang sudah worldwide, mudah-mudahan world class, akan semakin kuat dengan pribadi-pribadinya yang saleh dan saleh
dengan rumus ini. Coba saya mau ulangi. 3, 2, 1 untuk menjadi pribadi yang saleh dan salihah, istiqomah sampai husnul khatimah. 3 yang pertama ada apa? Perintah yang harus dikerjakan. Yang kedua, larangan yang harus. Yang ketiga, ada takdir yang harus selalu kita ridhoi. Tapi ini tidak cukup, harus ada 2 aplikasi lagi yang mengawal di dalam jiwa kita. Apa itu? Al-wa'du wal-wa'idu. Apa itu al-wa'du? Membenarkan semua janji-janji baik Allah. Yang kedua, al-wa'idu, ancaman. Membenarkan semua ancaman-ancaman Allah. Tapi kalau mau konsisten, insya Allah semua yang di sini mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan, yang sukses dunia dan akhiratnya. Amin. Dan memimpin bangsa ini dari level Kalimantan Selatan, insya Allah sampai level nasional. Amin. Adalah berakhirat oriented, berorientasi kepada keakhiratan. Untuk keluarga, saya punya tips. Memang kalau kita cek di KUA, kasus tertinggi apa Pak yang dihadapi umat Islam ini di Kalimantan Selatan? Wariskah? Atau perceraiankah? Mana yang paling tinggi Pak? Perceraian paling tinggi. Saya punya rumus yang singkat. Bagi siapa yang ingin keluarganya bisa masuk surga sekeluarga, mau? Di surga itu ada namanya surga Aden untuk satu keluarga. Mau masuk surga sekeluarga? Jannatu Aden yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Di surga itu ada satu surga yang disiapkan untuk satu keluarga. Di sana malaikat berkata, "Salamun alaikum bima sabartum. Fa ni'mal uqbad dar." Kalau mau masuk surga sekeluarga dan kita semua bisa memulainya hari ini, ingat 3 pesan ini. Bagi yang mau masuk surga sekeluarga, ini tips pribadi sebetulnya yang pernah saya laksanakan dan kemudian menjadi sebuah buku, tetapi saya ingin bagi secara ringkas. Insya Allah di tengah berbagai macam konflik rumah tangga, kita bisa menyelesaikannya dan melewatinya dengan baik. Mau? Memang di ayat itu dikatakan kita harus menjadi orang saleh. Saleh suaminya, saleh istrinya, saleh mertuanya, saleh pula anaknya. Wa man salah. Tetapi harus juga muslim. Bagaimana caranya? Ada 3 rumus masuk surga sekeluarga. 1, berjuang membangun surga di rumah. Apa yang pertama? Berjuang membangun surga di rumah. 2, berjuang membangun rumah di surga. Apa yang kedua? Nih yang hafal ini, suami-suami, istri-istri, insya Allah nggak gampang baper dan nggak gampang goncang keluarganya. Kalau hafal. Yang ketiga, berjuang masuk surga sekeluarga. Saya minta coba kita ulangi. Sebutkan tips agar kita bisa masuk surga sekeluarga, menjadi pribadi yang soleh dan soleh. Yang pertama, berjuang membangun surga di rumah dulu. Yang kedua, berjuang membangun rumah di surga. Yang ketiga, berjuang masuk surga sekeluarga. Karena tidak mungkin kita bisa membangun masyarakat dan bangsa yang besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan menghancurkan satu bangsa jika di satu bangsa itu ada orang-orang yang senantiasa melakukan islah sebagai muslim. Kalimantan Selatan insya Allah jelang pemilu ini akan menjadi kota teladan dalam kedamaian dan persatuan.
Seperti kebaikan yang saya lihat hari ini, besok ada haul. Orang yang datang ke sini tidak takut kelaparan, tidak takut kemalingan, dan tidak takut ada pertengkaran. Allahu Akbar. Moga-moga Kalimantan Selatan dan seterusnya akan menjadi teladan bagi Indonesia, dan moga-moga Muhammadiyah Kalimantan Selatan beserta jajarannya menjadi teladan juga untuk Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Terima kasih dan mohon maaf di waktu yang singkat ini cukup 10 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.